Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita dalam sebuah majlis, yaitu majlis tausiyah rutin kita. Di siang ini alhamdulillah kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, kita dipenuhi kebahagiaan, jiwa kita dipenuhi dengan ketenangan. Ya, ini semuanya tidak lain disebabkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini insyaallah kita akan mengambil hikmah dari beberapa untayan kisah para ulama yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan buah apa yang mereka dapatkan dari berbaktinya mereka kepada kedua orang tua. Ada dua kisah yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kisah yang dituturkan oleh Profesor Dr. Saleh Al-Aid. Ya. Beliau hafizahullah ta'ala, ya, sejak kecil telah ditinggal wafat oleh ayah yang sangat mencintai mereka. Ya. Lalu setelah itu dibesarkan oleh ibu yang sangat penyayang. Perjuangan sang ibu dan pengorbanannya amat sangat berkesan di hati masing-masing anak ini. Ketika suatu hari sang ibu wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat bersedih. Mereka sangat merasakan kesedihan yang mendalam karena perginya orang yang sangat mereka cintai ini. Karena kesedihan yang begitu luar biasa ini, beliau Dr. Saleh menulis sebuah buku yang beliau beri judul Dam'ah ala Qabri Ummi, ya, air mata di atas pusaran ibu. Sebuah buku yang sangat baik sekali, ya, untuk mengingatkan kita betapa besarnya pengorbanan para ibu, ya, betapa agungnya kedudukan mereka, dan betapa tulusnya pengorbanan mereka. Di antara tulisan beliau, Dr. Saleh, dalam buku ini, beliau berkata, sesungguhnya doa ibu itu tidak mungkin meleset. Ibuku, semoga Allah merahmatinya, selalu ridha terhadap anak-anaknya dan amat sangat mencintai mereka. Ibuku selalu berdoa, memohon kebaikan untuk anak-anaknya di setiap waktu. Berdoa dengan hati yang bersih, tanpa ada dendam dan kebencian. Karena itu, kata beliau, saya melihat segala kemudahan dalam segala urusanku hari ini adalah buah dari doa beliau secara nyata, dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Lalu beliau berkata, kebaikan terbuka untukku, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan berapa banyak tipu daya orang-orang yang iri dan dengki terhadapku menjadi runtuh, menjadi hancur karena karunia Allah disebabkan oleh doa ibuku yang dikabulkan olehnya. Subhanallah. Ya.
Tulisan yang singkat dari beliau ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya doa seorang ibu, betapa besarnya pengaruh ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan ibu bagi anak-anaknya. Kisah yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, dituturkan oleh seorang ulama masa kini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Mukhtar Shinqiti rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan beliau memiliki halaqah di Masjid Nabawi, yaitu halaqah fikih, ya. Dan murid-murid beliau sangat banyak sekali, ya. Dan alhamdulillah kami pribadi, ya, sering, ya, menghadiri halaqah beliau, ya, Syekh As-Shinqiti, ya. Beliau walaupun tinggal di Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau sering bolak-balik Jeddah untuk mengisi pengajian, ya. Dan pengajiannya itu tidak panjang, ya. Kadang 15 menit, kadang 20 menit, ya, atau lebih sedikit. Suatu hari, ya, beliau datang dari Jeddah, dari Madinah ke Jeddah, ya, untuk mengisi sebuah pengajian. Padahal waktu itu, ya, ibunya sedang sakit, ya, ibu beliau sedang sakit. Sebelum berangkat, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, ya, beliau sudah memberitahukan kepada para jamaah beliau untuk meliburkan pengajian di hari itu karena ingin merawat ibu beliau, ya, karena ingin mendampingi sang ibu ketika sakit. Tapi mendengar rencana dari Syekh Mukhtar Shinqiti ini, sang ibu tidak setuju, ya. Ibu beliau berpesan, ya, agar beliau tetap mengajar di Jeddah, ya, walaupun ibu sedang sakit. Maka karena ini perintah seorang ibu, ya, beliau tetap berangkat ke Jeddah, ya. Beliau mengajar 15 menit, setelah itu beliau kembali lagi ke Madinah. Padahal ikhwah fillah, ya, untuk kita ketahui jarak perjalanan antara Madinah dengan Jeddah itu bukanlah perjalanan yang singkat, ya, bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi kita harus menempuh 900 km pulang pergi dari Madinah ke Jeddah. Beliau, ya, Syekh, ya, hafizahullah taala, ya, beliau rela menempuh jarak yang begitu jauh hanya untuk mengisi kajian 15 menit, ya, demi bakti beliau kepada sang ibu yang ingin, ya, anaknya tetap mengajar di Jeddah walaupun dirinya sedang sakit. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, sebulan kemudian setelah sakitnya itu, ibunda Syekh wafat, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dalam keadaan ibunda ini sangat ridha kepada anaknya ini, ya. Karena itu, kalau kita pernah berinteraksi dengan Syekh dan kita melihat keberkahan ilmu yang dimiliki oleh beliau, ya, subhanallah, ya, itu tidak lain karena bakti beliau yang begitu besar kepada ibu, sehingga Allah anugerahkan kepada beliau keberkahan ilmu, kematangan, ya, kecerdasan di dalam beliau menghafal, dalam beliau mendalami dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa dimanapun berada, dari dua kisah ini muncul harus bakti kepada ibu. Apa keutamaan berbakti kepada ibu? Pertama, ikhwati fillah, berbakti kepada kedua orang tua secara umum, baik ayah maupun ibu,
adalah kewajiban seorang muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tuamu. An-Nisa ayat 36, ya. Ayat yang mulia ini, ya, dengan sangat gamblang memerintahkan kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama sekali kepada ibu, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, ya. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi suhbati?" Orang yang paling utama mendapatkan baktiku, atau siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, ummuka, ibu. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man ya Rasulullah? Lalu siapa? Beliau menjawab kedua kalinya, ibumu. Lalu beliau bertanya lagi, dia bertanya lagi, thumma man? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Beliau ulang 3 kali. Pertanyaan yang sama, beliau ulang 3 kali. Ini menunjukkan kedudukan ibu yang begitu besar, ya. Lalu pada pertanyaan yang keempat, ya, beliau menjawab, abuk, ya. Setelah itu ayahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, ya, ayat dan hadis yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita betapa besar hak kedua orang tua kita, ya. Teristimewa ibu, ya. Beliau punya hak yang sangat besar untuk kita perlakukan dengan baik, untuk kita pergaul dengan pergaulan yang terbaik, ya. Yang kedua, ikhwati fillah, akan Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping hukumnya wajib, ya. Kedua, kenapa kita harus berbakti kepada ibu? Karena jasanya yang begitu besar, ya. Kebaikan ibu, ya, atau kasih sayang ibu, ya, kepada anak-anaknya tiada terhingga. Kebaikan yang ia curahkan untuk anak-anaknya tak akan pernah bisa kita hitung. Seorang ibu, ya, ibarat mentari yang senantiasa menyinari dunia. Ia senantiasa berbagi cahaya, ya, kepada alam semesta tanpa pamrih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dirinya sendiri merasakan panas yang membara, ya. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah, ketika seorang ibu, ya, ia mengandung dengan segala kelelahan dan dengan segala resiko yang, ya, ia bersusah payah melahirkan dirimu, ya, menyusuimu, menyapihmu dan membesarkanmu. Ia tidak pernah mengenal rasa lelah. Ia tidak pernah mengeluh, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahim, Maha Rahman, ya, berwasiat kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, siapapun ia, apakah ia seorang muslim, ya, seorang non muslim, ya, siapapun dia, pejabatkah ia, rakyat jelatakah ia, kaya miskinkah ia, Allah wasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, terutama ibu yang telah mengandungnya. Kelemahan yang bertambah-tambah, kelemahan di atas kelemahan, kelelahan di atas kelelahan. Ya, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, ya, dengan beribadah kepadanya, dengan mentauhidkannya, dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu apa? Setelah ibadah, berbaktilah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Lalu setelah itu engkau akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa dimanapun berada, ingatlah ibu kita, ya, atau kedua orang tua kita secara umum adalah sarana sebab kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Anda berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, maka itulah pintu surga yang sangat mudah untuk kita masuki. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'di' dzalikal bab aw ihfadhu." Artinya, kedua orang tua adalah pintu yang paling tengah dari pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau boleh menyanyiakannya atau engkau akan menjaganya dengan baik. Ya, artinya pilihan ini ada di tangan Anda. Jika engkau menjaga baktimu kepada kedua orang tuamu, maka engkau telah memilih pintu surga yang paling tengah. Para pemirsa, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, kenapa dikatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang paling mudah atau yang paling tengah? Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada ikhwah fillah, ya. Jika suatu hari Anda datang ke sebuah lapangan yang di sana ada tembok, ya, tembok yang kokoh, lalu Anda mendapati 3 pintu. Pintu yang satu di sebelah kanan jauh, ya. Pintu yang satu di sebelah kiri juga jauh. Dan pintu yang ketiganya persis di tengah tembok itu. Pertanyaannya, manakah yang Anda pilih untuk memasuki lapangan tersebut? Tentu jawabannya pintu yang tengah. Kenapa? Karena ia yang paling mudah dan paling dekat dengan kita. Begitu juga dengan orang tua kita. Mereka adalah pintu surga yang paling tengah, ya. Karena berbakti kepada keduanya sebenarnya begitu mudah, ya, begitu mudah. Apalagi ketika mereka sudah tua renta, sudah sepuh, ya. Orang tua kita tidak lagi mengharapkan gemerlapnya dunia. Orang tua kita tidak lagi mengharapkan perhiasan dunia dari anak-anaknya. Mereka juga tidak akan menuntut kita, ya, untuk diajak jalan-jalan ke Eropa misalnya, ke Turki atau kemana saja, ya. Mereka hanya ingin satu hal dari anaknya, ya, agar kita selalu menjenguknya, saudaraku yang dirahmati Allah. Agar kita selalu menanyakan keadaannya. Agar kita senantiasa hadir di samping mereka. Mengajak cucu-cucu mereka ngobrol bersama, ya. Subhanallah, hanya itu yang diharapkan. Tidak sulit, saudaraku yang dirahmati Allah. Tapi alangkah susahnya kita mendapatkan anak-anak yang seperti itu di masa kini. Karena itu, jika Anda ingin masuk surga dengan cara yang mudah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga, berbakti kepada ibu adalah sarana, ya, atau syarat mutlak doa Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentu kita masih ingat
dengan kisah seorang tabi'in yang sangat mulia namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Doanya adalah doa yang paling mustajab. Saking mustajabnya doa Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan kepada Umar ibn Al-Khattab dan Ali ibn Abi Talib, ya, agar mencari, ya, seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau bersabda, ya, khairut tabi'in, kata beliau, rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik generasi tabi'in seorang pemuda yang bernama Uwais. Ya, lahu walidah. Dia punya ibu di mana dia sangat amat berbakti kepada ibunya. Ya, fihi bayad. Pada badan Uwais ini ada warna putih. Ya, warna putih, ya, menjadi ciri khasnya Uwais, ya. Lalu kata Nabi, saluhu falyastaghfir lakum. Ya, mintalah kepadanya agar ia berdoa untuk kalian. Ya. Siapa yang meragukan kedudukan Umar ibn Al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, dua khalifah Islam ini, tetapi ya, Rasulullah memerintahkan keduanya untuk mencari Uwais, ya, karena ia anak yang berbakti dan doanya adalah doa yang mustajab. Maka perhatikan baik-baik saudaraku, ketika suatu saat Anda merasa doa Anda, ya, belum dikabulkan Allah, padahal Anda sudah berusaha berdoa setiap saat dalam hidup Anda, maka bisa jadi ada satu hal yang Anda belum lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Karena itu saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan para pemirsa dimanapun berada, mari, ya, bercermin dari kisah para ulama kita, kisah para tabi'in, ya. Bahkan diceritakan juga sebagian sahabat, ya, sangat terkenal baktinya kepada bapak ibu mereka. Di antara Ibn Affan, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Begitu juga dengan Harithah ibn Nu'man, ya, ini sangat terkenal di kalangan para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Begitu juga Ali ibn al-Husain, ya, ya, Ali ibn al-Husain, ya, beliau berkata, aku amat sangat sungkan berada satu meja dengan ibuku, ya, karena aku takut jangan-jangan aku merebut makanan yang disukai oleh ibuku sehingga dia kecewa. Perkataan Ali bin Husain, ya. Begitu juga dengan sahabat Muhammad Al-Munakkar, ya, Muhammad Ibn Al-Munakkar, ya. Dia amat sangat berbakti kepada ibunya, ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Usama dan yang lainnya, mereka terkenal baktinya kepada ibunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keberkahan, berikan mereka, ya, kemuliaan, kedudukan yang sangat agung, ya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga tausiah yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, ya. Kalau mereka masih hidup, ya, selalu tanyakan kabarnya, selalu kunjungi mereka, ya, selalu bangun silaturahim, ya, senantiasa membantu mereka, ya, dan senantiasa kita memenuhi, ya, permintaan mereka demi untuk meraih keridhoannya. Tapi ketika kedua orang tua kita telah meninggal, maka senantiasa kirimkan doa yang paling tulus untuk keduanya, ya. Doakan mereka di sepertiga malam terakhir, doakan mereka dimanapun, ya. Kemudian bersedekahlah atas nama mereka, bersedekahlah atas nama mereka, ikhwati fillah, ini muliakan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian Anda, ya, diharapkan termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah, ya, pada pertemuan yang lain kita akan berbicara tentang, ya, hukuman, ya, atau ancaman
bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi